Bismillah, walhamdulillah, wa huwal qailu fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara ini meskipun kita dibatasi oleh tempat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan setiap kekurangan, kesalahan dan kekhilafan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan suci Ramadan sebentar lagi akan menghampiri kita. Maka sebagai seorang muslim kita wajib untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan dan optimisme dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Meskipun di tengah-tengah kondisi wabah COVID-19 yang begitu mengkhawatirkan kita, tetapi bagi seorang muslim dalam keadaan apapun ia mampu menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mampu memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dikala senang ataupun dikala susah, baik ketika ia mampu melakukan segala aktivitasnya dengan bebas ataupun ketika aktivitasnya dan ruang geraknya dibatasi. Maka mudah-mudahan Ramadan yang akan datang membawa keberkahan buat kita dan memberikan optimisme kepada kita bahwa kita bisa keluar dari wabah ini dan segera Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebebasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dan seluruh kaum muslimin. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di antara yang penting yang harus diketahui oleh setiap muslim adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang ia laksanakan. Termasuk di antaranya adalah pelaksanaan mekanisme ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Maka berkaitan dengan ini, kami diamanahkan untuk membawakan materi seputar fikih, qada, kafarah, dan rukhsah-rukhsah puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, berkaitan dengan qada, rukhsah, kafarah, maka yang terpenting kita ketahui dalam pelaksanaan ibadah puasa adalah yang pertama bahwa
ibadah puasa ini adalah ibadah yang sifatnya kondisional. Ya. Dari 5 rukun Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hanya ibadah yang asasi yang tidak bisa kita tinggalkan dalam keadaan apapun adalah ibadah solat. Ya. Adapun tentunya syahadat, ya, yang pertama, kemudian yang kedua adalah solat. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya, ya, baik itu ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, sifatnya kondisional. Artinya apa? Ada keadaan tertentu di mana seseorang itu tidak dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Termasuk diantaranya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari sini kita perlu untuk mengetahui beberapa uzur yang dengannya kita dibolehkan atau tidak diwajibkan atau bahkan kita dibenarkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa secara khusus di bulan suci Ramadan. Di antara uzur yang membolehkan seseorang itu meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah sakit. Ini yang pertama, al-marad, ya. Sakit. Kata para ulama, ya, penyakit itu atau keadaan sakit itu didefinisikan sebagai kullu ma kharaja bihil insan an haddis sihha min illah. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak dikatakan sehat akibat ada illah, ada satu penyakit yang menimpa dirinya. Ya. Maka para ulama kita mengatakan jika seseorang itu sakit, ya, di mana kriteria daripada sakit itu, sakit itu menyulitkan ia untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan keterlambatan kesembuhan, artinya proses penyembuhan dari penyakit itu akan bertambah ketika ia melaksanakan ibadah puasa. Maka dengan sebab ini seseorang itu dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya. Bahkan para ulama kita mengatakan ketika ia sakit, ya, dan mendatangkan mudarat, maka bukan hanya sekedar dibolehkan. Ya. Dalam kondisi ini kita diwajibkan untuk tidak berpuasa. Dalilnya apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, dalam ayat yang, ya, kita bacakan di awal tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Barang siapa di antara kalian itu, ya, sakit, ya, atau berada di atas dalam sebuah perjalanan, maka dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, ya, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kemudahan. Syariat Islam ini adalah syariat yang selalu memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Maka bagi orang yang sakit, ya, orang yang sakit di mana sakitnya tersebut itu, ya, menyulitkan untuk dia melaksanakan ibadah puasa, atau dengan kalau dia memaksakan untuk berpuasa menyebabkan terlambatnya proses kesembuhan, ya, menurut analisa dari dokter yang terpercaya, maka dengan sebab itu seseorang itu boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Kemudian sebagai gantinya
dia ketika sembuh, ya, ketika sembuh maka dia diperintahkan untuk mengganti puasa tersebut. Sebagaimana yang akan kita jelaskan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan qada puasa. Kemudian masih berkaitan dengan hal ini adalah kalau ternyata penyakitnya itu adalah penyakit yang sifatnya menahun, ya. Para ulama kita membagi sakit itu menjadi dua, ya, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa, ya. Sakit itu terbagi dua. Yang pertama adalah sakit, ya, jenis penyakit yang masih diharapkan kesembuhannya, ya. Diharapkan kesembuhannya. Jadi penyakit yang sifatnya diprediksikan akan sembuh oleh dokter. Ya. Maka dalam kondisi ini berlaku hukum tadi. Dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan, ya, dan diwajibkan baginya ketika ia sembuh untuk mengganti puasa yang ia tinggalkan tersebut sesuai dengan jumlah bilangan hari yang ia tinggalkan. Tetapi yang kedua adalah penyakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, ya. Penyakit yang menahun, ya. Penyakit yang menahun yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ya. Ma la yurja bur'uhu, yang memang sudah tidak, ya, penyakit yang menahun yang ada pada diri seseorang yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, ya. Artinya dalam prediksi manusia penyakit itu, ya, pada diri seseorang bersifat permanen, ya. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, ya, kondisi-kondisi yang seperti ini, maka hukumnya berbeda dengan penyakit jenis yang pertama, ya. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, para ulama kita mengkategorikan bahwa orang yang seperti ini, ya, diwajibkan kepadanya untuk membayar fidyah, ya, membayar fidyah, ya, yaitu memberi makan kepada satu orang miskin, ya, setiap hari berkaitan dengan puasa yang ia tinggalkan, ya. Jadi kalau selama 1 bulan maka dia diwajibkan untuk memberikan makan kepada setiap hari yang ia tinggalkan satu orang miskin, sebagaimana yang akan kita jelaskan pada persoalan fidyah, ya, yang wajib dibayarkan atau ditunaikan oleh orang yang dalam kondisi yang seperti ini. Maka ini yang berkaitan dengan hal yang pertama, ya. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala ibahatil fitri lil maridhi fil jumlah. Secara umum para ulama berijma', ya, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, berijma' dibolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa, ya, karena alasan sakit, ya. Dan ini berlaku secara umum, ya. Adapun penjelasannya seperti yang kita jelaskan tadi. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, di antara uzur yang membolehkan seseorang itu untuk meninggalkan ibadah puasa adalah, ya, as-safar. Apabila seseorang itu melakukan perjalanan, ya. Perjalanan yang bagaimana, ya? Para ulama setidak-tidaknya menyebutkan 3 kriteria, ya. 3 kriteria sehingga seseorang itu ketika dia musafir melakukan perjalanan dibolehkan untuk tidak, atau diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, ya. Yang pertama adalah, ya, bahwa safarnya itu ayyakuna safaru tawilan, ya, mimma tuksaru fihi shalah. Safarnya itu adalah perjalanan yang dengannya dia dibolehkan untuk mengqasar salat, ya. Dan ini jarak di mana perjalanan itu dibolehkan seseorang untuk mengqasar salat diperselisihkan oleh para ulama, ya.
ada yang membatasinya dengan urf, dengan kebiasaan, ada yang membatasinya dengan jarak tertentu. Ya, dan pendapat jumhur itu adalah ya ketika perjalanan tersebut itu dikira-kirakan kurang lebih 80 kilometer. Ya, ketika ia meninggalkan daerahnya maka dibolehkan baginya untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa safarnya itu, ya, perjalanannya itu tidak bermaksud untuk bermukim di satu tempat, ya, bermukim di satu tempat. Maka kalau seseorang itu musafir, berpindah ke satu tempat dan dia akan menetap di tempat itu, maka hukum safarnya itu menjadi hilang. Meskipun dibolehkan dalam perjalanannya itu, kalau perjalanannya panjang, ya, ia tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa, diberikan keringanan. Tapi ketika dia sampai ke tempat tersebut, maka ya, karena dia telah berniat untuk mukim, ya, di tempat tersebut, maka ya tidak lagi dibenarkan baginya untuk mengambil rukhsah sebagai seorang musafir. Jadi dikatakan musafir, ya, itu adalah ketika dia sampai ke tempat tujuan di mana dia pada tempat tujuan itu tidak berniat mukim di tempat itu, maka selama itu ya dia terhukumi sebagai seorang musafir, terlepas daripada perbedaan para ulama berapa jarak waktu lama seseorang itu masih boleh dikatakan sebagai seorang musafir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagian para ulama mentaqyid, membatasi bahwa perjalanannya tersebut itu adalah perjalanan yang tidak dalam rangka tujuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, perjalanan-perjalanannya yang sifatnya mubah, ya, perjalanan yang sifatnya mubah, ya, apalagi perjalanan yang sifatnya dianjurkan, disyariatkan di dalam agama kita, maka dalam perjalanan itu ia dibolehkan untuk mengambil rukhsah, baik itu tidak melaksanakan ibadah puasa ataupun keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat kepada orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Dalilnya seperti apa yang kita sebutkan tadi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Ya, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan menggantikannya pada hari-hari yang lain. Ya. Perlu diperhatikan, ya, seseorang itu dikatakan hukum musafirnya, ya, hukum safarnya itu terhenti. Yang pertama apabila dia sudah masuk ke daerahnya. Jadi kalau umpamanya ia pulang dari tempat safarnya itu, pulang ke kampungnya, maka selama dalam perjalanan ia boleh melakukan rukhsah keringanan-keringanan. Tetapi ketika ia sudah masuk ke negeri atau ke daerah tempat asalnya, maka dia tidak boleh lagi mengambil hukum safar itu. Ya. Maka para ulama kita, ya, para ulama kita mengatakan kalau dia tidak berpuasa, ya, pada saat dia sampai ke tempat daerah asalnya, ya, daerah asalnya masih belum waktu berbuka puasa, maka diperintahkan tetap untuk menahan, karena uzurnya untuk tidak berpuasa itu telah hilang ketika dia kembali berstatus sebagai seorang mukim, ya, seorang mukim, meskipun ia wajib mengganti, ya, puasa pada hari tersebut karena ia meninggalkan puasa tersebut, ya. Tetapi ketika ia sudah sampai, maka dia harus tetap menghormati kehormatan waktu, yaitu bulan Ramadan, dan kehormatan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, ya, dengan tetap menahan karena uzur yang ada pada dirinya telah hilang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, status musafir itu terhenti ketika seorang musafir itu telah meniatkan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, meniatkan untuk bermukim pada satu tempat, ya. Jadi kalau ada orang yang pindah, ya, rumah di mana perjalanan untuk ke daerah yang lain itu memerlukan safar yang panjang,
tetapi dengan niat untuk bermukim di tempat itu seperti yang kita jelaskan, maka ketika dia sudah berada di tempat itu maka tidak lagi mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan atau keringanan-keringanan yang dibolehkan bagi seorang yang musafir. Ini yang kedua, ya. Jadi orang yang musafir adalah orang yang dibolehkan baginya untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, dan bagi dirinya diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa sesuai dengan jumlah bilangan hari yang ia tinggalkan selama ia melakukan perjalanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, adapun uzur yang ketiga yang dengannya seseorang itu dibolehkan untuk tidak berpuasa atau diberikan uzur keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa adalah khusus kepada para wanita, yaitu ketika wanita tersebut itu hamil atau sedang menyusui. Ya. Wanita yang hamil dan menyusui itu dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan syarat apabila ia melaksanakan ibadah puasa akan mengkhawatirkan keselamatan dirinya, ya, atau ketika ia berpuasa akan berpengaruh kepada keselamatan janin atau anak yang sedang ia susui. Maka wanita yang dalam kondisi hamil atau dalam kondisi menyusui dibenarkan di dalam syariat kita untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, ya, beliau bersabda, Inna Allaha wada'a anil musafir as-sawma wa syatras salah, wa anil hamili awil murdi'i as-sawma awis siyam, wa fi lafzi ba'dihim anil hubla wal murdi'. Dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan kewajiban berpuasa bagi seorang yang melakukan safar dan menggugurkan setengah bilangan sholat itu. Ya. Jadi seorang yang musafir itu boleh mengqasar, ya, mengqasar sholatnya. Kemudian wa anil hamili awil murdi', dalam riwayat yang lain anil hubla wal murdi'. Begitu pula wanita yang hamil, ya, atau wanita yang menyusui itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban kepada mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka bagi wanita yang hamil, wanita yang menyusui, yang sedang menyusui bayinya, maka dibenarkan baginya untuk tidak berpuasa, ya. Dan apabila ia mengkhawatirkan kondisi keselamatan dirinya atau keselamatan dari janin yang sedang ia kandung atau bayi yang sedang ia susui, maka dalam kondisi ini ia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun konsekuensinya yaitu dia mengganti, ya, puasa yang ia tinggalkan, atau seperti yang akan kita jelaskan pada penjelasan berkaitan dengan masalah qadha nanti. Kemudian, ya, yang keempat di antara uzur yang membolehkan seseorang itu untuk meninggalkan ibadah puasa adalah karena usia lanjut, ya. Seseorang yang sudah berusia lanjut dan berat baginya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa, ya. Dalilnya adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kepada orang yang mampu berpuasa ini pada awal pelaksanaan ibadah puasa, dibolehkan baginya untuk membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin, ya. Kemudian setelah itu ayat ini, ya, datanglah ayat kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa yang sifatnya permanen tanpa ada pilihan. Maka berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-ayatu laysat bimansukhah. Ayat ini tidak mansuh. Ayat ini tidak dimansuhkan, tidak dihapuskan hukumnya.
wa hiya lisyakhil kabir wal mar'atil kabirah. Ayat ini berlaku kepada orang yang sudah tua renta, baik itu laki-laki ataupun perempuan. La yastati'ani ayyasuma, di mana keduanya itu tidak mampu lagi untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskina, maka setiap puasa yang ia tinggalkan diganti dengan memberikan makan kepada satu orang miskin. Maka ini merupakan satu keringanan bagi orang yang berusia lanjut, yang sudah tua renta, ya, yang tidak lagi kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, dibenarkan baginya untuk tidak berpuasa. Tetapi para jamaah sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau orang tua tersebut itu sudah sampai pada derajat pikun, sudah sampai pada derajat pikun, di mana ia dihukumi tidak lagi memiliki akal yang waras, maka pada hakikatnya tidak lagi diwajibkan baginya berpuasa dan tidak lagi diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Dalam riwayat dikatakan rufi al-qalamu an salasin, diangkat kewajiban itu, pembebanan itu dari 3 orang, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan orang yang gila, dan orang yang gila sampai dia waras. Dalam riwayat yang lain dikatakan wal kharif. Al-kharif itu adalah orang yang sudah lanjut usia, kemudian sudah sampai pada tingkatan pikun dan tidak lagi memiliki akal yang sehat. Dia tidak lagi mengenal orang, pembicaraannya sudah tidak jelas, tidak mengenal orang, dan akalnya sudah tidak normal. Maka dalam kondisi yang seperti ini, orang yang seperti ini pada hakikatnya tidak lagi diwajibkan untuk berpuasa dan tidak wajib lagi untuk membayar fidyah. Kemudian yang kelima, di antara rukhsah yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa adalah ketika seseorang itu berada dalam kondisi kelaparan, atau dalam kondisi yang sangat kondisi yang sulit sehingga dia harus membatalkan puasanya. Maka dalam kondisi ini seseorang itu dibenarkan untuk membatalkan puasanya dan dibolehkan baginya untuk atau diperintahkan baginya untuk mengganti ibadah puasa tersebut. Jadi dalam penjelasan para ulama, orang yang sangat kelaparan, dalam kondisi yang sangat lemah, kemudian dia berusaha untuk berpuasa, begitu pula orang yang dalam keadaan yang haus dan dia mengkhawatirkan kalau dia melanjutkan puasanya akan menyebabkan ia jatuh kepada kebinasaan, maka dibolehkan baginya untuk membatalkan puasanya dan menggantikannya dengan menggantikan puasa itu pada waktu yang lain. Masuk dalam kategori ini adalah ketika seseorang itu dalam peperangan berhadapan dengan musuh, atau seseorang yang ingin menyelamatkan seseorang, maka dibolehkan baginya untuk dengan alasan tersebut, dia menyelamatkan seseorang. Maksudnya ketika dia ingin menyelamatkan, dia harus memiliki kekuatan yang prima sehingga bisa menyelamatkan orang itu. Maka dalam kondisi ini ia bisa membatalkan puasanya, dan menggantikannya pada saat ia mampu. Nah, inilah beberapa uzur, yang dibolehkan baginya untuk meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian para jamaah sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada hal-hal yang berkaitan dengan qada. Bagaimana mengganti puasa atau apa yang menjadi pengganti puasa itu. Apa yang mengganti puasa tersebut. Ada beberapa hukum yang perlu untuk kita perhatikan dalam kaitannya masalah mengganti puasa. Dan ini sangat penting untuk kita jelaskan.
Yang pertama bahwa ya mengganti puasa itu sifatnya fleksibel, artinya tidak diwajibkan langsung pada saat seseorang itu memiliki kemampuan. Ya. Jadi kewajibannya bersifat temporal, di mana sebelum bulan suci Ramadan berikutnya, dalam rentan waktu itu dia bisa mengqadha puasanya. Meskipun para ulama kita mengatakan dianjurkan baginya untuk segera mengganti puasa tersebut. Itu yang pertama, qadha. Ya, jadi kalau seseorang memiliki utang puasa, maka diperintahkan baginya, dianjurkan baginya untuk segera mengganti puasa itu, meskipun waktu pelaksanaannya itu dibolehkan sejak selesai dari bulan suci Ramadan, bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, ya, tahun berikutnya. Ya. Maka dalam rentan waktu itu dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Itu yang pertama. Ya, tetapi tidak boleh dia menunda. Ya, menunda mengqadha puasanya selama dia memiliki kemampuan untuk mengganti puasa itu dengan segera. Ya. Karena kata para ulama, kapan seseorang itu dengan tanpa uzur, tidak mengqadha puasanya dan masuk Ramadan berikutnya, maka selain dia diperintahkan untuk mengqadha puasa, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin seperti yang akan kita jelaskan nanti. Ya. Maka tidak boleh kita sengaja menunda, ya, mengganti puasa itu sampai setelah tidak ada uzur, kemudian kita menunda masuk bulan Ramadan berikutnya, ya, kemudian setelah itu baru kita mau ganti tanpa ada uzur, ya, maka ini selain berpuasa, maka para ulama memerintahkan kepadanya untuk membayar fidyah, kecuali kalau ada uzur, ya, dia tidak mampu mengganti puasanya karena ada uzur, baik itu safar, sakit, ataupun uzur-uzur yang lainnya yang dibolehkan, maka hanya sekedar wajib untuk mengganti puasanya. Yang kedua bahwa qadha itu seperti ada apa maksudnya? Bahwa mengganti puasa itu dari sisi bilangan, ya, dari sisi bilangan itu persis sama dengan bilangan hari yang kita tinggalkan. Jadi kalau 3 hari kita meninggalkan ibadah puasa, maka kita wajib untuk mengganti 3 hari. Apakah wajib berturut-turut? Sebagian para ulama mewajibkan berturut-turut, ya. Tetapi yang kuat adalah, ya, berdasarkan beberapa riwayat, ya, barang siapa yang mau silahkan menyambung puasa tersebut itu berturut-turut, dan barang siapa yang mau maka dia bisa memisah-misahkan ibadah puasa tersebut. Jadi tidak ada persyaratan bahwa harus dilaksanakan, ya, secara berturut-turut qadanya itu. Jadi umpamanya qadanya puasa yang dia tinggalkan itu 3 hari, ya, maka tidak mesti 3 hari, tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan, ya, secara berturut-turut seperti ketika kita meninggalkan ibadah puasa tersebut. Kemudian bagi seseorang yang meninggal dunia, ya, kemudian dia masih memiliki utang puasa, ya, masalah qadha, ya, maka, ya, diperintahkan, ya, memiliki utang puasa dan dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut, ya, memiliki kemampuan untuk, tetapi dia menundanya sehingga dia tidak mampu, sehingga dia tidak melaksanakan ibadah, dia memiliki kemampuan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa itu, maka dalam hal ini, ya, walinya, ya, kerabatnya itu diperintahkan untuk berpuasa untuk orang tersebut. Meskipun dalam hal ini ada perbedaan di antara para ulama, ya, tetapi yang kuat insyaallah wallahu alam yang kami lihat bahwa walinya wajib menggantikan, ya, puasa terhadap orang yang meninggal dunia itu ketika dia memiliki kemampuan, ya, untuk berpuasa tetapi ia tinggalkan, ya, untuk berpuasa, ya. Tetapi kalau dia memiliki uzur dan dalam keadaan uzur itu dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban, ya. Tidak ada kewajiban bagi walinya, bagi kerabatnya untuk menggantikan puasa orang yang meninggal dunia tersebut, ya.
Adapun ya qada bagi musafir dan orang sakit ya, maka seperti yang kita jelaskan dia cukup mengganti sejumlah hari yang ia tinggalkan ya. Ya, kecuali tentunya dalam kondisi dia seperti yang kita jelaskan bahwa ketika dia sengaja mengakhirkan sampai masuk bulan Ramadan ya, baru ia setelah itu akan mengqadha puasanya, maka dalam kondisi yang seperti ini selain dia berpuasa maka dia wajib untuk membayar fidyah ya. Adapun ya bagi wanita yang hamil dan menyusui, maka para ulama kita ini berselisih pendapat ya, berselisih pendapat. Di antara para ulama ada yang mengatakan dia wajib untuk mengqadha saja dalam semua keadaan. Sebagian para ulama ya mengatakan dia wajib untuk membayar fidyah saja ya. Sebagian para ulama merinci, kalau yang ia khawatirkan itu ada kekhawatiran itu hanya pada dirinya, maka dia wajib untuk mengqadha saja. Tapi kalau kekhawatiran itu kepada janinnya ya, atau kepada dirinya dan janinnya, maka selain qadha, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah, memberi makan kepada satu orang miskin setiap hari. Iya. Tetapi yang kuat wallahu taala alam ya, yang kami lihat sebagai pendapat yang dekat adalah bahwa orang yang wanita yang menyusui atau yang wanita yang sedang hamil, dia diwajibkan dalam semua keadaan untuk sekedar mengqadha saja. Karena para ulama kita mengatakan orang yang menyusui, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil lebih dekat keadaannya kepada orang sakit yang sakitnya itu masih diharapkan ya kesembuhannya ya, dikiaskan kepada orang yang sakit. Maka orang sakit itu hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Maka dalam kondisi yang seperti ini, wanita yang hamil ataupun wanita yang menyusui diperintahkan baginya untuk hanya mengqadha puasanya tanpa memberi makan kepada orang yang miskin. Adapun tentang fidyah, maka beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan fidyah ini. Yang pertama adalah bahwa fidyah itu diberikan dalam bentuk makanan, maka tidak dibenarkan membayar fidyah dengan uang. Ya. Itu yang pertama, pendapat yang kuat fidyah itu harus diberikan dalam bentuk makanan. Berapa jumlah makanannya? Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud ya, sekitar 750 gram ya. Kalau beras ya 750 gram ya. Ada yang mengatakan nisfu sa' ya, nisfu sa' sekitar 1,5 kilogram atau ya sekitar itu. Tetapi wallahu taala alam ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, maka ini berbeda-beda ya. Apa yang dianggap makanan, fa fidyatun ta'amu miskin ya, ta'amu miskin, fidyah memberi makan pada orang miskin, itu berkaitan dengan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Maka apabila kita sudah memberikan satu porsi makanan ya, yang cukup bagi seseorang ya, disertai dengan lauknya sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik, memberikan roti dan daging ya kepada orang miskin ketika beliau sudah lanjut usia, maka seperti itulah ya yang diperintahkan kepada kita. Jadi tergantung kepada kondisi dan kebiasaan yang berlaku dalam satu tempat. Jadi kalau kita di Indonesia ini, kalau sudah ada makanan yang lengkap, ada lauknya, kemudian ada minumnya, maka dalam kondisi yang seperti ini ia sudah dianggap sebagai fidyah. Kemudian cara pembayaran fidyahnya adalah bisa setiap hari ya, puasa yang ia tinggalkan ia berikan kepada satu orang miskin, atau dia mengumpulkan ya sejumlah orang miskin kemudian diberikan makan ya sejumlah hari yang ia tinggalkan.
Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan kafarah, tebusan. Yang pertama adalah bahwa orang yang meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sengaja, ya, dengan sengaja padahal ia mengetahui kewajiban puasa, ya, maka para ulama kita mengatakan orang yang seperti ini dihukumi kafir karena dia meninggalkan atau mengingkari, ya, mengingkari salah satu kewajiban daripada kewajiban syariat Islam. Tetapi apabila dia meninggalkan ibadah puasa ini karena malas, ya, tanpa uzur yang dibenarkan, maka apakah ia harus mengganti ketika ia bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas segala kesalahannya? Apakah dia wajib mengganti? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia wajib mengganti meskipun beberapa tahun ia tinggalkan. Jadi dia harus ganti. Tetapi yang kuat dalam masalah ini adalah bahwa ia tidak perlu mengganti, tetapi dia diwajibkan bertaubat dan memperbanyak amalan saleh, ya, memperbanyak puasa sunnah yang dengannya mudah-mudahan itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Meskipun sebagian para ulama mengatakan dia wajib mengganti, ya, ibadah puasa tersebut. Adapun kafarah yang kedua adalah apabila seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, maka orang yang melakukan hal ini diwajibkan kepadanya untuk membayar kafarah secara berurutan. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau ia tidak mampu, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ia tidak mampu, maka ia diperintahkan untuk memberi makan 60 orang miskin. Iya. Jadi kalau ada suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka diwajibkan untuk, selain dia pertama diwajibkan untuk bertaubat, beristighfar karena ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, melanggar kehormatan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, dia wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan pada hari itu, ya, karena melakukan hubungan suami istri ini membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, dia harus menunaikan dan membayar kafarah, ya, tebusan atas perbuatannya itu seperti yang kita jelaskan tadi, ya, secara berurutan. Memerdekakan budak, kalau sekarang tidak ada lagi budak maka langsung pindah yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru kalau tidak mampu maka dia pindah kepada poin yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa penjelasan, ya, berkaitan dengan seputar uzur, ya, rukhsah, keringanan, ya, kafarah dan qada, ya, berkaitan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan, ya, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan darinya kebaikan, maka akan diberikan kefakihan, pemahaman di dalam beragama. Ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib untuk kita laksanakan. Maka sebagaimana pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan, harus ada ilmu kita berkaitan dengan ibadah ini, maka begitu pula ibadah puasa, kita harus mengetahui apa saja yang diperintahkan untuk kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah puasa, wajib-wajib puasa, syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang disunnahkan untuk kita lakukan selama kita berpuasa Ramadan. Begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan masalah rukhsah, keringanan, apa yang berkaitan dengan masalah qada, mengganti puasa, fidyah, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kafarah, tebusan bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat kita berkaitan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa atau ibadah Ramadan secara maksimal, meskipun kita dibatasi dengan pembatasan-pembatasan,
atau kita berada di rumah kita, tetapi ini bukan alasan. Saya ulangi, ini bukan alasan bagi kita untuk memaksimalkan kesempatan-kesempatan untuk meraih keberkahan di bulan yang mulia ini. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Wahdah TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda dan sekeluarga? Kami doakan Anda dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada kesempatan ini di sesi kedua, insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah pemirsa menyaksikan penjelasan tadi yang disampaikan oleh pemateri. Namun sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, lama tidak ketemu dengan mahasiswa setiba ini Ustadz? Iya, dalam masa seperti ini, dalam masa lockdown memang kita libur sampai ujian pun berlangsung secara online. Alhamdulillah ini hari selesai. Oh, hari ini terakhir. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, beliau adalah ketua dari STIBAS, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab ya. Baik, tanpa berlama-lama kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di redaksi kami. Yang pertama Ustadz, ada saudari kita hamba Allah ini ya. Bagaimana hukumnya Ustadz apabila kita ini berhubungan suami istri di bulan Ramadan, suami tidak mengetahui hukumnya dan meminta kita ya, dan setelah itu kita melakukannya, apa yang terjadi seperti ini Ustadz? Bisa diberikan penjelasan? Syukran atas penjelasannya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Pertanyaan ini kita jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, disinilah pentingnya ilmu itu bagi seorang muslim. Kita dituntut untuk selalu menimba ilmu, apalagi dalam perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita. Dan itulah makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, dalam ibadah puasa, hal yang patut untuk diketahui adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa itu. Nah, seperti yang ditanyakan, maka di antara pembatal puasa yang terbesar itu adalah melakukan hubungan suami istri pada saat melaksanakan atau di siang hari bulan suci Ramadan. Maka orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan suci Ramadan diwajibkan kepadanya beberapa hal. Yang paling pertama adalah dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan saja melakukan satu pembatal puasa, tetapi kata para ulama, dia telah mencoreng salah satu keutamaan, salah satu kehormatan syiar Islam yang teragung, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Maka dia diperintahkan, diwajibkan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah. Ditambah lagi kalau dengan alasan tidak tahu, dia bertobat atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dan menanyakan perkara ini. Kemudian yang kedua, dia diwajibkan untuk mengqadha, mengganti puasanya yang dia tinggalkan pada hari itu karena dihitung sebagai pembatal puasa. Kemudian yang ketiga, dia diwajibkan untuk membayar kafarah sebagaimana yang kita jelaskan dalam materi tadi. Kafarahnya ini 3. Dipilih sesuai urutannya, tidak dikembalikan kepada keinginan masing-masing.
Dipilih sesuai keurutannya. Yang pertama adalah Ya. membebaskan, memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Ya. Kalau dia tidak mampu, dan saya kira untuk sekarang ini kita tidak lagi mendapatkannya, maka pindah ke yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siyamu syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia tidak mampu yang kedua, baru berpindah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Maka hal ini perlu untuk diketahui dan menjadi kewajiban seseorang yang melakukan perbuatan ini di siang hari bulan suci Ramadan untuk melakukan ketiga hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan saudari kita hamba Allah. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Zahra Nur Azizah dari Merauke. Masya Allah. Ya, jauh lagi Ustaz ya. Ya. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana dengan orang yang wajib fidyah sementara dia tidak mampu dalam sisi harta karena miskin dan juga tidak bisa karena sakit? Bagaimana seperti ini Ustaz? Dia wajib fidyah, tapi katanya setelah keluar dari kondisinya ternyata tiba-tiba misalnya dia tidak punya harta lagi, kemudian dia sakit. Ya. Maka kalau dia sudah wajib untuk fidyah dengan salah satu alasan yang dibenarkan, baik karena lanjut usia atau dengan sebab yang lain dia lanjut usia atau karena sakit yang sifatnya menahun sehingga dia tidak mampu berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Nah, ketika dia tidak mendapatkan kemampuan untuk membayar fidyah itu, kemudian setelah itu dia mendapatkan uzur lagi sehingga dia tidak bisa mencari sesuatu yang dengannya dia bisa membayar fidyah, dan dia tidak mempunyai harta yang bisa dijadikan sebagai pembayar fidyah itu, maka berlakulah kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban untuk membayar fidyah itu menjadi gugur baginya dengan alasan tersebut. Dengan alasan tersebut, kecuali ketika dia setelah itu mendapatkan harta, maka dia wajib untuk membayarkan segera membayarkan fidyahnya. Wallahu a'lam. Masih lanjutan pertanyaan dari Bali Ustaz. Apakah anak bisa menggantikan puasa orang tuanya? Mengganti puasa itu dibolehkan ketika seseorang itu, orang yang mempunyai utang puasa itu telah meninggal dunia. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki utang puasa. Utang puasa ini adalah utang kita kepada Allah yang wajib segera untuk ditunaikan. Maka kewajibannya adalah walinya, kerabatnya, anaknya, ahli warisnya diperintahkan untuk berpuasa sebagai pengganti apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya, orang yang meninggal dunia itu. Tetapi penjelasan para ulama berkaitan dengan ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki utang puasa, utang puasa karena satu sebab, dan setelah itu ada kesempatan baginya untuk berpuasa tetapi dia tidak berpuasa. Tentunya ini masalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, sebagian madzhab mengatakan cukup dibayarkan fidyah. Tetapi berdasarkan hadis ini sebagian mengatakan adalah walinya, kerabatnya wajib untuk berpuasa. Kalau dia memiliki kesempatan untuk berpuasa dan dia tidak berpuasa, kemudian setelah itu meninggal dunia. Adapun kalau dia tidak memiliki kesempatan, jadi selama hayatnya dia sakit, sakit yang diharapkan kesembuhannya, ternyata setelah itu meninggal dalam proses atau dalam masa sakit itu dia meninggal dunia, maka untuk ini tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa karena orang itu meninggal dunia dalam keadaan dia uzur. Baik, syukur Ustaz ya atas jawabannya dari pertanyaan saudari Zahra Nur Azizah yang ada di Merauke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Ummu atau yang laki-laki dulu Ustaz ya, karena tadi semuanya perempuan ya. Masya Allah. Baik, sekarang Humaid Syafar ya yang ada di Kolaka Utara. Masya Allah. Bagaimana hukum membayar puasa yang sudah ditinggalkan ketika masih jahiliyah Ustaz? Yang kadang waktu itu kita tidak puasa sampai 1 bulan.
Tapi setelah terjadi bertahun-tahun seperti ini, hidayah bersambut. Ya. Bagaimana ini Ustaz? Ya, ini persoalan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Yang pertama, orang yang meninggalkan puasa itu ada beberapa bagian atau beberapa kategori. Yang pertama, orang meninggalkan puasa karena mengingkari hukum puasa itu sendiri. Maka ini para ulama kita menghukumi orang seperti ini masuk dalam kategori kekufuran. Ya, karena dia mengingkari salah satu syariat Islam yang sangat jelas dalam syariat agama kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggalkan puasa ini karena malas. Dia sudah tahu wajib, tapi ya dengan alasan yang dia malas dan seterusnya. Maka kata para ulama, orang yang seperti ini, pertama dia harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib hukumnya. Ya, karena ini adalah pelanggaran, ini adalah maksiat, dosa yang sangat besar, meninggalkan salah satu kewajiban. Dia diperintahkan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dianjurkan baginya untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, amal saleh, ya, yang mudah-mudahan dengan kebaikan itu menghapuskan dosa-dosanya. Iya. Adapun persoalan apakah dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan atau tidak, ada dua pendapat di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dia wajib untuk mengqadha puasanya, ya, untuk mengganti puasanya, karena pada hakikatnya dia mengetahui kewajiban puasa itu dan dia tinggalkan dalam keadaan dia tahu dan sadar, maka wajib baginya dan tidak ada uzur yang lain, maka wajib baginya untuk mengqadha. Sebagian berpendapat bahwa tidak wajib mengqadha, dia perlu untuk banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dibolehkan untuk mengqadha itu adalah orang yang punya uzur, sementara dia tidak punya uzur, tidak sakit, tidak musafir dan seterusnya, sehingga baginya dia tidak ada qadha. Ya, tidak ada qadha, hanya bertobat, ya, beristighfar, memperbanyak tobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas pelanggaran tersebut, ya. Mudah-mudahan, dan setelah itu memperbanyak amal saleh yang mudah-mudahan dengan itu ya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Demikian juga kalau sholat, Ustaz, ya. Ya, sama dengan sebagian para ulama menjelaskan masalah itu juga ketika berkaitan dengan ibadah sholat. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, masih dari ikhwan atau laki-laki, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, mau tanya bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ada yang seperti itu, Ustaz, ya? Bagaimana? Seperti di muqaddimah, ya, ceramah kita tadi. Ibadah sholat itu tidak mengenal kondisi. Adapun ibadah-ibadah yang lain sifatnya kondisional. Ya. Jadi seseorang yang berpuasa tetapi tidak sholat, ya ini terancam. Ya. Kalau puasa itu memiliki kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang itu boleh meninggalkan ibadah puasa, ada keringanan. Tapi kalau dalam sholat itu tidak ada. Yang diringankan itu tata cara pelaksanaannya, jumlah rakaatnya kalau dalam keadaan tertentu. Adapun asal kewajiban sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya tidak berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maka ini adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Seseorang itu meninggalkan sholat, melaksanakan puasa tapi sholat. Dan sungguh heran, ya, orang yang bisa berpuasa yang kalau dari sisi ini mohon maaf, dari sisi beratnya beban, tentunya beban puasa itu lebih berat. Sholat ini ya meskipun 5 kali tetapi bebannya tidak seberat ibadah puasa. Nah, sangat aneh ketika ada orang yang mampu berpuasa tapi tidak mampu bermujahadah, mengorbankan dirinya untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Wallahul musta'an. Tetapi kalau ada yang seperti ini, Ustaz, lebih bertanya lanjut, apakah puasanya tetap sah? Hukumnya adalah bahwa apakah sholat itu meninggalkan sholat itu membatalkan keislamannya? Membatalkan keislamannya. Ini salah satu syiar agama Islam yang sangat penting. Kalau dikatakan membatalkan keislamannya, maka dia perlu bertobat, memperbaharui keislamannya, dan
tentunya ibadah puasanya itu karena asalnya sendiri sudah ya, jadi ibaratnya pohon akarnya sendiri sudah tidak kuat ya, bagaimana pohon itu mau tumbuh sehingga ya akar asalnya itu sudah terputus. Wallahu taala. Ya, Masya Allah. Syukur Ustaz ya atas jawabannya. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari Hanifah di Mekah. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang sampai di Arab Saudi ini menonton. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki untuk mengunjungi kota suci ini lagi. Apakah ada keringanan puasa bagi orang yang baru masuk Islam karena tidak kuat dengan haus dan lapar, Ustaz? Mu'allaf yang baru saja masuk. Iya. Dan juga alasan yang kedua karena imannya masih lemah. Yang pertama, ketika orang itu mu'allaf ya, baru masuk Islam, maka diwajibkan baginya untuk mempelajari hal-hal yang penting. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang mendasar yang penting untuk dia ketahui. Termasuk diantaranya adalah kewajiban ibadah puasa. Maka diperintahkan baginya untuk berpuasa sebagaimana ibadah yang lainnya. Nah, kalau ternyata setelah dia melaksanakan ibadah puasa dia tidak tahan, ya, seperti dalam penjelasan kita, dia tidak tahan, dia khawatirkan dia terjatuh kepada kebinasaan, dia sakit ataupun yang lainnya menyebabkan hal yang fatal ya, dalam kondisinya seperti itu, maka dibolehkan dia membatalkan puasanya. Dan ini berlaku secara umum, bukan hanya kepada mu'allaf, siapapun yang berada dalam kondisi yang sulit ya, kalau dia melanjutkan ibadah puasa, tetapi dengan syarat dia sudah berpuasa dari awal, dia berusaha, tidak seperti sebagian orang. Ini mohon maaf, banyak orang yang dengan alasan pekerjaannya berat, jadi memang sudah berniat untuk tidak puasa. Ini salah. Yang dimaksudkan oleh para ulama itu adalah dia berpuasa sejak awal. Sejak pagi dia berniat, sejak malam dia berniat, sahur dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk puasa. Setelah itu dia bekerja. Nah, sementara bekerja dia mendapatkan kondisi yang sulit. Kalau dia, ya ini mohon maaf, pekerja-pekerja yang pekerja-pekerja kasar dan seterusnya, dan mohon maaf ya, harusnya dia tetap berusaha berpuasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pahala yang berlipat ganda. Dia tetap berpuasa menjalankan apa yang diperintahkan bagi dalam kondisi yang sulit. Dan ada kaidah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang dia dapatkan itu sesuai dengan kadar kesulitan yang dia hadapi. Maka kalau dia sudah berhadapan dengan kondisi yang seperti itu, kalau dia menyambung puasanya bisa menyebabkan kondisinya fatal, maka boleh untuk membatalkan puasanya. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hanif, asal daerah Luwu. Masya Allah. Bagaimana kalau kita puasa di bulan Ramadan tetapi kita lupa berniat bahkan dari awal sampai malam harinya dan esok paginya juga, Ustaz? Puasa tanpa niat. Puasa tanpa niat. Tanpa niat. Perlu ditakkid ya. Kewajiban berniat ini memang yang afdal itu adalah kita yang pertama bahwa berniat itu bagian daripada rukun puasa. Rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyah, niat, ya. Yang kemudian yang kedua itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Niat ini waktunya adalah sejak malam. Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Ini khusus puasa wajib. Ya, puasa wajib. Adapun puasa sunnah maka niatnya boleh diakhirkan. Bagi puasa wajib dia berniat. Tetapi pada hakikatnya kalau dia makan sahur, ya makan sahur, pada hakikatnya itu sudah berniat itu. Adapun yang yang seperti dipahami oleh sebagian masyarakat, bahwa harus melafazkan niat itu, maka wallahu taala alam, perbuatan ini tidak ada dasar yang kuat dari tuntunan yang disyariatkan kepada kita, karena pada hakikatnya niat itu adalah amalan hati. Kata para ulama, an-niyah itu adalah al-azmu ala fi'li syai'. Niat itu adalah tekad kita, keinginan kita yang kuat untuk melakukan sesuatu. Bahkan kata para ulama, cukup dengan berniat di awal Ramadan,
Ya, sebagian mengatakan cukup berniat di awal Ramadan, saya berpuasa sebulan penuh, berniat untuk berpuasa sebulan penuh, maka itu sudah cukup menjadi niat baginya, meskipun tidak perlu di setiap malam, dia harus menghadirkan itu niat itu. Salah satu pendapatnya Ustaz. Iya. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, apakah seseorang berpuasa Ramadan itu tidak afdol karena masih ada hutang hartanya, sementara dia sanggup membayarnya tapi dia tidak melakukannya? Salah seorang santri dari Wahda Islamiyah. Masya Allah. Tidak ada hubungan yang langsung berkaitan dengan persoalan utang dengan ibadah puasa itu. Utang harta. Harta itu memiliki ibadah tersendiri. Ada ibadah zakat, ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Tetapi secara langsung berhubungan dengan puasa tidak ada. Tidak ada. Tetapi tentunya dalam segala kondisi seseorang yang memiliki utang, maka diwajibkan ketika dia mampu untuk segera melunasi utangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang sudah memiliki kemampuan tetapi dia tidak orang yang sudah memiliki kemampuan tetapi dia menunda-nunda untuk membayarkan utangnya, maka itu adalah sebuah kezaliman, terlepas dia berpuasa atau tidak. Maka tidak ada hubungannya sama sekali. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Berikutnya dari Asrul Haq. Masya Allah ini Ustaz, minta diberikan nasihat. Beliau sementara yang bertugas di rumah sakit dalam kondisi seperti saat ini, dan kemungkinan juga akan terus berlanjut sampai bulan Ramadan. Kepada para tenaga medis kita, tenaga kesehatan kita, ibarat peperangan, antumlah yang sekarang ini berada di saf terdepan perjuangan ini. Masya Allah. Maka mudah-mudahan, apalagi di bulan suci Ramadan, nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada seluruh tenaga kesehatan kita, para dokter, para perawat, dan semua orang-orang yang mendukung secara langsung yang berada di saf terdepan dalam penanganan wabah ini. Maka merekalah yang selalu patut untuk kita support. Maka kami nasihatkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatkan azam dan tekad untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan pada bulan yang mulia ini. Dan yakinlah, tidak ada ibadah yang paling afdal pada bulan yang mulia ini. Salah satu di antara ibadah yang paling afdal itu adalah menolong orang. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling perhatian dan sangat perhatian di bulan suci Ramadan. Dan untuk kondisi kita sekarang ini tidak ada perhatian yang lebih besar selain apa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang senantiasa berada pada saf terdepan penanganan wabah COVID-19 ini, dan termasuk diantaranya para tenaga kesehatan kita, tenaga medis kita. Kita mendoakan mereka, mensupport mereka, mudah-mudahan terus kuat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz ya. Jadi pemirsa kita ini bukan hanya dari yang kalangan di luar dari, tapi ternyata juga ada yang tenaga medis yang menonton Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tetapi mungkin saya tambahkan kalau umpamanya dalam kondisi tertentu, karena ini berkaitan dengan tenaga medis, dalam penanganan pasien yang dirawat itu memerlukan seseorang yang menangani langsung itu berada dalam kondisi yang sulit, apakah dia melanjutkan puasa atau tidak, seperti yang kita jelaskan karena salah satu di antara uzur yang kita sebutkan tadi adalah menolong orang. Kalau untuk menolong orang, seseorang itu perlu memiliki kekuatan dan dia
khawatir kalau dia tidak membatalkan puasanya, dia tidak bisa menolong pasien itu, maka dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu dia dibolehkan untuk membatalkan membatalkan puasanya. Bahkan jika keselamatan dirinya. Iya, keselamatan dirinya, sistem imun, apalagi imunnya yang ini dikhawatirkan dia terjatuh dalam kebinasaan, maka dibolehkan baginya untuk membatalkan puasanya. Wallahu taala alam. Baik, syukran Ustaz ya atas jawabannya. Selanjutnya pemirsa, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Safiro Mainar ya dari Maros. Bagaimana tata cara berfidyah Ustaz yang benar, batasan usia atau ukuran bagi usia lanjut untuk diberi keringanan tidak berpuasa lagi? Ya, apakah 60 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun? Ya. Penjelasan para ulama tidak membatasi dari sisi, tidak melihat dari sisi usia. Melihat dari sisi faktor kemampuan berpuasa. Fisik, kesehatan seseorang itu untuk berpuasa atau tidak. Jadi meskipun dia usia lanjut, tetapi dia tetap kuat berpuasa, maka wajib berpuasa. Oh iya, ada seperti itu Ustaz. Dan alhamdulillah banyak orang-orang tua kita, Masya Allah, apalagi yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah, umurnya 70 tahun, lebih hebat dari anak muda seperti kita ini untuk berpuasa. Puasa sunnah maksudnya. Ya, Masya Allah. Yang dimaksud di sini adalah orang yang usia lanjut, yang kalau dia berpuasa itu sulit. Sulit. Atau dia sudah mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa ketika dia berpuasa. Terlepas dia 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin 50 tahun. Mungkin, apalagi kalau disertai penyakit yang sifatnya menahun. Maka dalam kondisi yang seperti ini dia diperintahkan untuk membayar fidyah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata beliau, ayat ini berlaku kepada asy-syaikhul kabir wa al-mar'ah al-kabirah, seorang tua yang sudah lanjut usia, laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia meninggalkan puasa, maka mereka membayar fidyah. Fidyahnya itu berupa memberikan makan kepada satu hari puasa yang dia tinggalkan satu orang miskin. Kadar makanannya itu sekitar 1 kilo seperempat kalau kita dalam bentuk fidyah, dalam bentuk makanan beras kalau kita di Indonesia beras kita berikan kepada fakir miskin. Satu hari yang kita tinggalkan, kita bayarkan fidyah itu sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau 30 hari atau 29 hari 1 bulan, maka pada saat itu kita diperintahkan atau orang itu diperintahkan untuk membayar fidyah itu. Cara pembayarannya bisa setiap hari atau bisa dikumpulkan di akhir, kemudian diberikan kepada satu memberi makannya itu kepada 30 orang miskin dalam satu hari. Dalam satu hari kalau diakhirkan. Kalau diakhirkan. Kalau di awal boleh ya? Untuk di awal ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh kita membayarkan fidyah sebelum datangnya masa kewajiban? Meskipun pendapat yang kuat dibolehkan dan sebenarnya tidak ada pembatasan waktu yang khusus. Meskipun kalau dalam masa seperti ini agar kita keluar dari perbedaan pendapat kita memilih pendapat yang lebih berhati-hati. Setelah wajib kita berpuasa, barulah setelah itu, karena fidyah itu kan pengganti. Pengganti itu nanti kalau kita sudah wajib untuk melakukannya, maka sebaiknya setelah wajibnya atau kalau dikumpulkan di akhir. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Berikutnya dari Salmawati Siti Bismillah Ustaz. Saya punya utang puasa 45 hari karena hamil dan menyusui. Setelah itu melahirkan dengan sesar. Nah, pertanyaan yang pertama, sebenarnya membayar fidyah ataukah mengganti utang puasa saja bagi orang yang pertama sangat rapat ini anaknya. Masya Allah. Nah, kemudian selalu melahirkan Ustadz ataukah cukup bayar fidyah ataukah dengan berpuasa? Masya Allah. Dan ini sudah berlangsung, sekarang umurnya anaknya sudah 10 tahun dan 8 tahun dan yang lainnya. Apakah dia tetap wajib ini? Laksanakan puasa. Yang pertama, berbahagialah para wanita-wanita yang
Masya Allah. menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keturunan. Masya Allah. Ya. Iya, Ustaz. Karena ternyata dalam syariat kita perhatian yang sangat besar. Iya. Ya, sampai masalah puasa ini pembahasan tidak ada satu di antara pembahasan yang saya secara pribadi setiap tahun saya baca lagi setiap datang puasa memberikan maklumat ya yang baru. Ya. Di antaranya adalah masalah puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Ini merupakan salah satu penghargaan bagi para wanita. Dalam syariat kita dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan ibadah puasa. Adapun kewajibannya, maka sejak dahulu para ulama kita berbeda pendapat. Ya. Yang disimpulkan menjadi 3 pendapat, dan ketiga pendapat ini masing-masing disampaikan oleh para sahabat. Dalam waktu yang singkat ini mungkin kita tidak bisa jelaskan secara rinci karena penjelasan sangat panjang. Pendapat yang pertama, dia wajib untuk mengqada saja, mengqada saja, dan ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk fidyah saja, memberi makan saja. Ya, ini diriwayatkan dari pendapat yang kedua Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, pendapat yang mengatakan kalau dia khawatir kepada dirinya saja atau kepada dirinya dan janinnya atau bayi yang sedang dia susui, maka dia wajib untuk mengqada saja. Ini pendapat yang ketiga. Tetapi kalau dia khawatir kepada janinnya, sementara dia mampu berpuasa, dia sehat, tapi dia khawatir kepada janin yang sementara dia kandung atau bayi yang sementara dia susui, maka selain mengqada, dia membayar fidyah. Jadi 3. Sebenarnya kalau mau diteliti ada 5 pendapat, tapi ini panjang kita jelaskan. Panjang kita jelaskan. Tetapi wallahu taala alam, pendapat yang secara pribadi kami pilih, dan ini juga pendapat beberapa atau pendapat sebagian para ulama, diantaranya saya sebutkan Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, rahmatullah alal jami', berpendapat, dan ini pendapat sebagian para ulama juga, adalah bahwa bagi mereka cukup mengqada saja, tanpa perlu membayar fidyah. Alasan yang paling kuat adalah karena orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, kondisinya itu lebih mirip kepada orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Seseorang itu, wanita hamil itu, wanita yang menyusui itu, kondisi yang tidak permanen pada seseorang berlaku sepanjang masa. Ada masa, ada jeda di mana dia bisa melakukan ibadah puasa itu. Ya betul, memang kalau dikatakan tadi berturut-turut, ada seperti itu, masya Allah, dan ini wanita yang diperintahkan kepada kita untuk, bahkan dalam hadis al-walud, wanita yang masya Allah subur, setiap tahun menghasilkan, masya Allah. Maka bagi wanita yang seperti ini, dikiaskan oleh para ulama seperti wanita yang kondisi sakit, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa pada kondisi yang seperti itu, pada kondisi lemah, dan tidak perlu dia membayar fidyah. Kapan dia mengganti? Ketika dia mampu. Ketika dia mampu. Jadi begini penjelasannya sebenarnya. Wanita yang hamil dan yang menyusui itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, dia mampu berpuasa, tidak ada kekhawatiran pada dirinya dan pada janin atau bayi yang ini wajib untuk berpuasa, tidak dikecualikan. Yang kedua, kata para ulama, adalah wanita yang mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan janinnya. Ini persis sama dengan orang yang sakit. Persis sama orang yang sakit. Wajib baginya untuk mengqada saja. Yang ketiga, kalau dia khawatirkan hanya pada janinnya, inilah yang titik masalah itu. Jadi dirinya mampu berpuasa, tapi tapi menurut dokter ini akan bermasalah pada janinnya atau pada bayi yang sementara dia bayi yang dia sementara susui.
Maka dalam kondisi ini khilaf di antara para ulama, kita berlapang dada dengan khilaf itu, tetapi wallahu alam, kami secara pribadi memilih bahwa yang wajib baginya adalah mengqadha saja. Dan alhamdulillah masa kehamilan, masa menyusui itu ada rentan waktu di mana insya Allah wanita itu memiliki kesempatan untuk mengqadha dan mengganti puasa tersebut. Wallahu taala alam. Masya Allah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pemirsa, kita melangkah ke pertanyaan Nur Ilmi ini, Ustaz. Ya, tidak disebutkan dari daerah mana. Ya, mungkin ini salah seorang santri ini, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana cara mengingatkan orang tua kita yang tidak berpuasa, ya, dan hidayah sudah bersambut pada kita, tapi kita menginginkan orang tua kita ini juga bisa melakukan syariat-syariat Islam. Bagaimana cara mengingatkan dan menasihati orang tua seperti ini sebelum meninggal dunia? Iya. Yang pertama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua yang bertanya dan membukakan hatinya, apalagi menjelang kedatangan bulan yang mulia ini. Kewajiban kita sebagai seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan termasuk di antara bakti kita kepada kedua orang tua itu adalah memberikan, mengingatkan, mengingatkan kedua orang tua kita tentang kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, nasihati terus, berikan sampaikan, dan jangan pernah bosan untuk menyampaikan tentang kewajiban berpuasa ini dengan berbagai cara. Seorang anak harus betul-betul memperhatikan kondisi kedua orang tuanya, dengan mencari jalan yang terbaik. Tidak mesti langsung disampaikan, jangan berlagak seperti seorang guru di hadapan muridnya. Jadilah anak yang baik, dengan menyampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, atau bisa juga melalui perantaraan orang yang bisa didengar oleh kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan itu orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan jangan pernah berhenti dan jangan pernah berputus asa, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah tersebut itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari sekian banyak pertanyaan sudah masuk karena waktu yang sangat terbatas. Seseorang yang telah bernazar, puasa, bernazar puasa. Namun setelah itu dia menunda-menunda, akhirnya masuk lagi Ramadan. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini, Ustaz? Tidak menunaikan nazar padahal sudah masuk Ramadan. Apakah ada pengaruhnya dengan puasanya di bulan Ramadan tersebut dan seterusnya? Iya, tetap ini terhitung utang, nazar itu adalah utang, harus ditunaikan, dan tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak boleh diniatkan puasa Ramadan sekaligus menunaikan nazarnya. Jadi tidak boleh, tetap dia berpuasa Ramadan, dan setelah Ramadan, ketika dia mampu, tidak ada uzur, maka segera tunaikan nazarnya. Tidak ada konsekuensi yang lain. Yang ada adalah kalau, ini yang disebutkan oleh para ulama, kalau dia mempunyai utang puasa Ramadan, kemudian dia menunda-nunda sampai masuk Ramadan berikutnya, maka setelah Ramadan dia diwajibkan untuk mengqadha. Sebagian para ulama mengatakan karena dia menunda itu dan tidak ada uzur, diwajibkan baginya setelah mengqadha dan membayar fidyah. Meskipun ini pendapat dibantah oleh para ulama, tidak ada yang mewajibkan kecuali tidak ada yang mewajibkan untuk membayar fidyah, tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah kecuali baginya, kecuali diperintahkan baginya untuk mengqadha saja. Jadi tanpa fidyah. Karena dalam penjelasan para ulama dibedakan antara orang yang punya uzur dan tidak punya uzur, sehingga dia menunda untuk mengqadha puasanya. Maka tetap dia berpuasa Ramadan. Setelah itu ketika dia mampu untuk menunaikan nazarnya, maka nazarnya harus dia tunaikan. Wallahu taala a'lam. Baik, syukur Ustaz. Pertanyaan terakhir tadi. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit nasihat Ustaz 1 menit kepada para pemirsa dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Sebagai penutup,
saya menasihatkan diri saya pribadi dan kepada para pemirsa sekalian. Yang pertama, mari kita memperdalam syariat agama kita ini. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu menjadi dasar setiap ibadah dan amalan kita. Maka Rasulullah SAW telah memberikan berita gembira kepada kita, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Salah satu ciri daripada kebaikan yang ada pada seorang hamba ketika Allah memberikan taufik kepada hamba itu untuk tafaqquh, ya, mendalami agama ini dengan baik. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan kepada para pemirsa, mari kita bertafaqquh, ya, terutama berkaitan dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, hal-hal yang perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya, supaya kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang menghampiri kita. Kemudian yang kedua, kita tidak lupa untuk juga berusaha, ya, berdoa, melakukan hal yang mampu untuk kita lakukan dalam rangka mengantisipasi merebaknya wabah corona COVID-19 ini. Ya, semua kita tanpa terkecuali harus, ya, menjadi pelopor-pelopor, orang-orang yang selalu berusaha untuk meminimalkan, ya, merebaknya wabah ini, dan mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan keamanan buat kita, ya, meskipun dengan melaksanakan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang mungkin suasananya, ya, suasananya tidak seperti yang kita rasakan pada bulan-bulan Ramadan yang lalu, tetapi bagi seorang muslim ibadah itu bukan bergantung kepada suasana. Ya, seorang muslim itu dalam segala keadaan dia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang sebenarnya, maka tidak ada alasan meskipun kita beribadah dari rumah. Kita pikir-pikir sebenarnya cuma dua ibadah yang dilakukan, katakanlah bagi orang yang mengatakan harus beribadah di masjid dan seterusnya, cuma dua dari bulan suci Ramadan itu yang perlu untuk kita lakukan di masjid. Yang pertama salat tarawih di masjid, itu pun bisa kita gantikan di rumah. Kemudian yang tidak bisa kita gantikan iktikaf. Itu saja. Yang lainnya bisa kita lakukan dari rumah kita. Bahkan salat Id pun, ya, dalam pendapat sebagian para ulama boleh kita lakukan secara pribadi, secara personal dari rumah kita masing-masing. Maka cuma dua. Jadi jangan mengharapkan suasana. Ibadah itu tidak bergantung kepada suasana. Dalam kondisi apapun, seorang muslim bisa menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang dimintakan oleh syariat untuk dia berada pada posisi yang seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita kekuatan kesehatan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci yang mulia ini. Barakallahu fikum. Masya Allah Ustaz atas penutupnya. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan insyaallah besok jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah akan ada tablik akbar menghadirkan dua ustadz kita. Ustadz yang pertama yang menjadi pemateri adalah Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar hafizahullah taala, dan pemateri yang kedua adalah Ustadz Zaitun Rasmin hafizahullah taala. Jangan sampai ketinggalan besok jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini insyaallah bermanfaat. Bukan hanya hari ini tetapi terlebih nanti pada bulan suci Ramadan, di mana kita tahu bersama bahwa Ramadan adalah, ya, bulan penuh ampunan, bulan maghfirah. Maka kita isi dengan ilmu pada hari ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan bulan suci Ramadan nanti. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر
للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. رمضان صيام ودعاء،